Oke bang. Oke. Kita nggak tahu soalnya. Kita nggak tahu ya. Nggak tahu lu anak gak ada etika semua apa? Makan nggak dibersihin. Orang biasanya ngambil pagar, ngambil besi rel, kuburan. Orang udah meninggal aja loh, diganggu-ganggu. Salesnya datang dan nyamperin, diajak ngobrol. Cukup lama ngobrolnya. Dan itu menampik kalimat dia yang bilang tidak dilayanin sama sekali. Enggak bro, ini apa sebutannya kalau bukan dilayanin? Ini udah dilayanin cuy. Tim sales kami telah mempersilakan tamu duduk sesuai SOP, dikasih minum, dikasih aqua kecil itu lah. Lalu kami melihat dan merasa respon dan ekspresi dari sapam tersebut kurang mengenakan. Itu gue bisa jawab. Kenapa? Karena lu gak ada respect-respectnya. Lu tanya dulu sapam, kocak gimana sih? Lu masuk ke tempat mau orang mau servis. Kenapa ketika record tiba-tiba muncul yang aneh udah? Jadi ada YouTuber gitu, streamer gak sih? Streaming di IKEA, ditegur gara-gara manjat rak. Kenapa sih pada? Lu udah kenapa sih? Kok manjat rak? Diomelin mereka. Nggak bisa anjing. Ayo. Oh iya. Tapi kalau nanti luka, Tanggung jawab ya, oke. Maaf ya. Bukan muhrim. Santai banget. Terus apa lagi? kan masa ditinggal gini aja sih. Oh, ini jadi dia abis makan di IKEA kan ada tempat makannya gitu ya. Terus emang dia self service gitu, maksudnya ya lu abis makan lu rapiin sendiri kayak piring apa segala macem, ada tempatnya lah gitu. Terus dia makan tapi kagak diberesin. Oh iya. Sorry. Nah, Maaf ya. kasihan, jangan Iya. sorry sama gua, sama yang bersih. Oke bang. Oke. Kita nggak tahu soalnya. Kita nggak tahu ya. Nggak tahu lu anak gak ada etika semua apa? Makan nggak dibersihin. Diomelin kan? IKEA ya. Jadi IKEA ada beberapa tempat di Indonesia. Terus makan. Ada beberapa makanan di IKEA yang tentu bisa lu nikmatin. Ada beberapanya yang enak, ada beberapanya yang mungkin gak cocok sama lidah lu. Tapi apapun itu, mereka tuh punya metode slow service-nya. Ini dijelasin sama anaknya Mas Joko. Baru kesampaian gua makan di IKEA, gede banget dah, kayak kantin sekolah orang kaya, kayak di luar negeri tuh. Jadi Kayak kantin sekolah orang kaya. Well, bener sih, bagus kelihatannya. Terus merapikan bekas makan Perasaan singkat gue iya deh, di mana-mana tuh tulisannya banyak gitu. Letakkan piring dan gelas kotor pada rak yang tersedia. Terima kasih. Iya deh, kayaknya di mana-mana begitu. Ya oke lah. Ya di situ kita masalah. Gua akuin, tapi bapak itu nggak perlu ngomong etika lu. The fuck? True. Maksud gua ngapain itu? Kita nih pertama dia datang, kita bilang, oh ya sorry pak, kita nggak tahu. Bukan sengaja anjing. Kalau tahu, gue pernah juga kok makan gue beresin gitu loh. Bukan selalu nggak gue beresin ya. Kalau gue tahu yang harus self service gue beresin. Kita nggak tahu lu. Ada etika lu. Nggak ada etika. Lu nggak ada kerja anjing. Kerjaan lu cuma gangguin anak-anak lagi have fun. Aneh banget. Anyway. Mari kita lihat bahasan-bahasan yang ramai di internet ya. Ada beberapa hal kocak yang terjadi. Salah satunya adalah tentang ide di kepalanya Bapak Purbaya yang kepikiran buat majakin kapal yang lewat di Selat Malaka. Katanya inspirasinya dari Selat Hormuz. Ketika ide ini pertama kali keluar, cukup ramai, cukup jadi obrolan karena maksud gua ya Iran dan Indonesia sama-sama sih depannya, tapi secara power sih kayaknya di mata dunia ada bedanya sih. Bukan gue bilang Indonesia gak kuat, Indonesia kuat, cuman kan bandingannya sama Iran nih, maksud gue kayak ini sebenarnya cuma wacana ide-ide di kepala doang yang sebenarnya nggak akan jadi apa-apa juga, karena emang ketika pertama kali keluar juga langsung ditolak. Singapura sama Malaysia nolak, karena pada akhirnya Indonesia juga udah ikut konvensi PBB tentang hukum laut, jadi kayak ya nggak bisa gimana-gimana. Yang lucu tuh
Menterinya Malaysia, kayak menteri luar negeri nggak sih, Kemenlu. Pokoknya menterinya Malaysia itu datang dengan kayak yang lu kalau mau ngelakuin sesuatu sama Selat Malaka, lu harus ngelibatin atau ngobrol lah sama 4 negara. 4 negaranya itu Malaysia, Singapura, Indonesia, sama Thailand. Jadi lu nggak bisa yang tiba-tiba keluar ide sendiri kayak wah ide jenius gitu kan. Lucu banget, mau ditolin. Gue tuh pada dasarnya punya kebingungan yang luar biasa loh tentang bagaimana pejabat dan idenya keluar gitu. Maksudnya di Indonesia masalah banyak banget men. Banyak banget. Gak yang di atas, gak yang di bawah. Masalahnya beda-beda masing-masing. Dan lu kalau ngelihat masalah sekiranya bisa serandom apa, nih gue tunjukin satu. Seorang pria berinisial MA diamankan warga setelah tertangkap merusak 12 kuburan di Desa Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, di mana pengerusakan itu dimaksudkan untuk mengambil besi yang ada di batu nisan, di mana besinya dijual seharga 15.000. Kita ada di titik itu, maksud gue kayak iya. Hancurin 12 kuburan, ambil besinya, lalu jual 15.000. Gue sih nggak tahu ya, ini 15.000-nya tuh semua batu nisan itu seharga 15.000 besi yang diambil, atau masing-masing batu nisan tuh 15.000. Tapi apapun itu, kok lu sangat aneh kelakuannya. Batu nisan kan pada akhirnya dibikin pakai cor-coran kan, maksudnya pakai semen gitu. Dan di dalam batu nisan itu kan ada besi supaya nggak patah apa segala macam. Besinya tuh kayak besi tulangan biasa aja, besi 6 nih kalau nggak salah, besi 5 atau besi 8 gitu. Ya untuk memastikan kayak si adonan semennya ini padat, nggak yang patah atau apa karena ada tulangannya. Sebenarnya gitu. Dan tulangan ini yang diambil dari 12 kuburan. Dihancurin cuma buat ngambil besinya doang. Ya Allah, ini another level, men. Orang biasanya ngambil pagar, ngambil besi rel, kuburan. Orang udah meninggal aja loh, diganggu-ganggu. Orang yang udah meninggal juga nggak bisa lapor polisi. Gimana sih? Bocah stres banget dah. Jadi kejadian tuh di hari Minggu. Kepala lingkungan dapat laporan dari warga bahwa ada kuburan yang dirusak. Setelah dapat informasi itu, kepala lingkungan langsung ke TKP. Terus ada satu orang tuh lagi aktivitas, tapi nggak lagi ngerusak, cuman kayaknya dia lagi ngeliat-liat mangsa mana selanjutnya deh. Terus ditangkap, ditanya-tanyain, akhirnya dia ngaku, iya saya ngelakuin, dipukul habis itu. Ya, kita tidak mempromosikan kekerasan, tapi maksud gua, lu ngelakuin hal seaneh itu, apalagi yang lu harapkan selain dipukul? Gimana sih? Ada makam kagak salah apa-apa tiba-tiba dirusakin. Oh total men, 15.000 itu dari total 12 kuburan, 15.000 doang. Lu gangguin orang udah meninggal, astagfirullah. 1.250 rupiah per kuburan. Batu nisan sih seinget gue mahal ya. Harga batu nisan. Coba kita cari Tokopedia. Gue juga gak tahu sih kenapa gue nyarinya Tokopedia, tapi anyway. Batu nisan 100.000, 200, 300. Dijual sama dia 15.000. Gila, emang ada gila-gilanya orang. Heran banget. Ya cuman diambil besinya doang. Kata gue mending markir. Nggak, jangan. Itu kata tolol banget dah. Di titik ini kepikiran kalau di titik ini orang kriminalnya. Bahkan orang mati pun fasilitasnya nggak aman di negeri ini. Ya Allah, Tuhan. Kagak takut ketulah ya? Kagak takut apa? Kagak takut kesambet. Gue penasaran sekali tuh, duit 15.000 buat apa? Terus ini, ada seorang ASN atau aparatur sipil negara yang kelakuannya tidak boleh ditiru. Kenapa tidak boleh? Karena dia memalsukan laporan kepada kepolisian hanya untuk melindungi dirinya dari amukan istrinya.
Jadi ceritanya ada seorang suami, dia tuh punya saldo 28 juta di rekeningnya. 28 juta tuh, cukup banyak lah. Dan istrinya tahu kalau suaminya saldonya segitu. Tiba-tiba si suami ini menghabiskan 18 juta yang mana kita nggak ada yang tahu untuk apa. Entah buat judol, entah buat selingkuh, entah buat pijet, kita nggak ada yang tahu. Tapi 18 juta itu hilang, terus dia panik. Bagaimana ya caraku supaya bisa ngomong sama istriku kalau uang 18 juta tiba-tiba nggak ada? Aha, aku punya ide yang sangat brilian. Pura-pura dibegal aja. Pura-pura dimaling aja. Lalu dia membuat skenario di mana mobilnya itu kacanya pecah. Prang gitu. Terus kayak yang dia ngelihat, wah, uangku hilang. Aku lapor ke istriku, uangku hilang 18 juta. Kok bisa? Iya, ditaruh dalam mobil terus kayaknya ada yang ngambil. Problemnya adalah ketika dia membuat skenario tersebut, mobil ini ada di dalam rumah. Kok lu dan itulah yang membuat polisi curiga pertama kali. Jadi kayak si orang ini ngelapor ke polisi, bilang, "Pak polisi, uang saya hilang. Berapa? 18 juta. Banyak ya. Ya udah, oke, kita urus. Uangnya ditaruh di mana?" "Di mobil, Pak." "Mobilnya di mana?" "Di rumah, Pak." Kok bis? Dan itu ngebikin polisi curiga. Akhirnya diinterogasi, ditanya-tanya. Akhirnya dia mengaku kalau uang 18 juta itu dia yang ngabisin. Dia ngebikin laporan palsu biar istrinya nggak marah-marah. Ya Allah. Demi meyakinkan istri dan juga pihak kepolisian, RH bahkan tega melakukan tindakan merusak kendaraannya sendiri, memecahkan kaca pintu mobilnya menggunakan kunci roda di area rumahnya. Setelah itu ia mengarang cerita bahwa uang belasan juta rupiah miliknya telah berhasil digondol oleh pencuri yang memecahkan kaca mobilnya. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara yang kami lakukan serta pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada, tim penyelidik menemukan banyak sekali kejanggalan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi mendalam terhadap lapor, RH akhirnya mengaku bahwa laporan mengenai aksi pencurian adalah berita bohong atau hoax. Gua nggak tahu di Indonesia tuh ada atau enggak ya, tapi di luar negeri sih ada ya. Kalau misalkan kita ngebikin laporan palsu, kita yang bisa dipenjara justru. Seinget gue ada juga deh. Dan kalau misalkan itu diaplikasikan ke dia, si mas-mas bikin hoax ini malah dipenjara gimana? Pertanyaan paling besar sih belum terjawab ya. Which is, duitnya tuh buat apa? Gue yakin berantem habis. Makin panjang gue yakin urusan tuh sama istrinya. Yang awalnya pengen biar istrinya nggak tahu kalau duitnya kepake, malah satu Indonesia tahu kalau duitnya kepake. Lucu banget, kesian. Kesian istrinya sih. Laki-laki itu mah nggak tahu, gak peduli gue. Anyway, wow. Ada sebuah problem yang cukup besar tentang perkara selebgram seleb TikTok, yang mana perkaranya ini sangat amat aneh. Ini aneh loh, Kita lagi bicara seorang seleb TikTok nih. Followersnya 2 juta di TikTok, di IG tuh 600.000. Dia ngebikin cerita yang diduga palsu dan ngebawa dealer BYD. Jadi gini ceritanya gini. Ini gue inget banget nih nonton video ini pertama kali lagi scroll reels, terus kayak tiba-tiba muncul dia dengan cerita ini. Ngecek mobil ke showroom BYD di Bali dengan keadaan seperti ini. Iya. Makanya gue gini, naik motor. Betul. Sama tim gue semua. Tapi kayak orangnya, salesnya gitu. Pak, saya mau nanya-nanya ya di gue nih. Iya boleh, lihat aja. Ini boleh dinyalain nggak Kak? Boleh, itu udah nyala. Gitu, gue nggak dilayani sama sekali. Gue bener-bener mau cari mobil listrik karena BBM naik. Terus tadi lucu, gue nanya, ini harganya berapa Kak kalau Denza? 967 juta. Station charge-nya gimana ya Kak? Ada itu kayak yang di pojok kiri. Gitu.
Kacau ya. Jauh banget. Nggak jadi beli kita cek aja yang di Jakarta lebih ramah. Iya, coba cek Xpeng ya. Kenapa kalau gua ke shop naik motor sandal jepit, bajunya jelek? Udah kira nggak mau aku beli. Kacau nggak sih kalau aku nggak dilayanin? Kacau. Sendal lu aja Hermes lagi. Nggak kelihatan kali dia. Gue udah ketawa duluan karena gue tahu ini akan menjadi sebuah masalah, terus kayak yang ternyata bener. Nah, gini, pertama yang menurut dia ini jadi masalah adalah dia tidak dilayani. Itu satu. Yang kedua, dia tidak dilayani karena pakai setelan yang bukan orang kaya banget. Pertama kali video ini keluar, orang rame ngedukung dia. Ada yang bilang kayak atuh spill salesnya. Oh, mama nggak usah. Atuh spill salesnya. Terus kayak yang oh dia nambah ini dari satpam sampai staffnya bener-bener jutekin kita dan gak ngelayanin kita sama sekali karena kita pakai baju seadanya dan naik motor. Keluar kalimat kayak gitu. Orang langsung menghardik showroom BYD ini, menganggap kalau wah gimana sih ini BYD kok bisa kelakuannya tidak mengedepankan customer, nggak kayak BMW. BMW mau orang susah apapun dia akan dilayani dengan baik gitu-gitu kan. Jadi banyak perbandingan. BYD-nya dikata-katain, Denza-nya dikata-katain karena BYD dan Denza sebenarnya showroomnya. Sampai akhirnya ada klarifikasi dari pihak BYD-nya. Gue malu banget kalau jadi dia, sumpah gue gak mau. Gue malu banget kalau jadi dia pasti. Denza mengeluarkan klarifikasi. Klarifikasinya sangat amat sederhana, berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan yang terjadi sebenarnya tidak seperti yang dibilang mbak-mbak ini. Menanggapi informasi yang beredar luas mengenai pengalaman salah satu pengunjung di showroom kami baru-baru ini, izinkan kami memberikan penjelasan berdasarkan fakta di lapangan demi kenyamanan dan keterbukaan bersama. Sesuai dengan standar pelayanan kami, setiap tamu yang datang tanpa memandang atribut maupun kendaraan yang digunakan akan disambut dengan standar keramah tamahan dan pelayanan yang sama. Berdasarkan catatan internal dan pantauan kami, dapat kami jelaskan melalui fakta lapangan berikut ini. Nih, dia datang naik motor, 3 motor kan. Jadi intinya security-nya di awal ngasih tahu kalau mereka tuh masuk ke zona servis yang mana itu restricted. Dan nggak boleh, maksudnya bawa motor ke tempat servis, motor lu mau diservis di BYD, motor lu mau dicas. Akhirnya security minta untuk motor itu dipindahin ke tempat parkir motor karena ada tempat parkirnya. Gua curiga itulah yang mereka sebut dengan dari satpam sampai staffnya bener-bener jutekin kita, nggak ngelayanin. Satpamnya hanya ngasih tahu, bukan ke situ boy, ke situ gitu. Meskipun kita pada akhirnya nggak tahu ya kalimat atau kata atau bagaimana bahasa yang keluar dari security-nya, tapi kayaknya apapun itu telah diterima salah oleh si mbak-mbak selebgram seleb TikTok kita ini. Tim security kami menanyakan maksud dan tujuan kedatangan serta mengarahkan ke area parkir yang sesuai demi menjaga kenyamanan dan keamanan bersama. Bukan tindakan agresif seperti yang disampaikan di dalam konten. Parkir tuh mereka, masuk nih. Dan ketika masuk sebenar-benarnya bajunya beda. Bajunya bukan dia pakai jaket ini tapi pakai baju putih yang sebenarnya ada di konten lainnya dia. Jadi kalau misalkan alasan pertama adalah tidak dilayani karena bajunya jelek, kita harus mengeluarkan opsi itu karena lu datang kan kagak pakai baju jelek. Gimana sih? Maksudnya lah. Tamu dan rombongan masuk ke showroom sekitar pukul 14.13. Tim sales kami menyambut dengan membukakan pintu showroom, mempersilahkan tamu beserta rombongan masuk ke area showroom. Berdasarkan data yang kami miliki melalui rekaman CCTV, pengunjung memasuki showroom dengan mengenakan pakaian seperti yang terlihat di CCTV. Terus dia ngasih tahu kalau standar pelayanan di dealer nggak didasarin sama penampilan atau atribut apapun. Buktinya kayak dia langsung duduk, dikasih minum, terus salesnya datang dan nyamperin diajak ngobrol. Cukup lama ngobrolnya. Dan itu menampik kalimat dia yang bilang tidak dilayanin sama sekali. Enggak bro, ini apa sebutannya kalau bukan dilayanin? Ini udah dilayanin cuy. Tim sales kami telah mempersilahkan tamu duduk sesuai SOP, dikasih minum, dikasih aqua kecil itu lah.
Masa itu sebutannya kan gak dilayanin? Lah. 14.17, sales kami mengantarkan tamu dan rombongan ke showroom Denza. Showroom ini. Dan nggak, first of all ya, gue sih ngerasa ini perkara yang aneh sekali karena emang bisa ya influencer tiba-tiba datang terus kayak yang ngebikin video suka-sukanya terus yang lalala ye gitu. Gue baru tahu, asli enak banget. Pengen dong. Terus dia bikin konten. Ini tuh di sini dia bikin konten, cuy. Sekitar pukul 14.19 tamu dan rombongan masih didampingi oleh tim sales BYD dan Denza. Tamu dan rombongan meminta izin untuk mengambil beberapa materi dan membuat konten produk Denza di area showroom kami. Ngebikin konten mereka. Satu, 2, 3, 4, 5 6 orang ya. Sekitar 14.21 mereka diskusi persiapan konten. Dan ini mulai, nah ini mulai kontennya nih. Konten yang dibuat ada di akunnya dia beberapa hari lalu. Karena apa? Karena postingannya sudah tidak ada, sudah dihapus. Nggak ada bro, dihapus bro. Ini videonya tuh yang ini. Jadi intinya dia ngebikin video tentang kayak yang, kesal banget. Gue gak tau deh gimana, gue lupa, cuma nonton video sekali. Tapi intinya, kesel banget BBM naik. Apa kita beli mobil listrik aja ya? Kebetulan aku ada di dealer, ayo gitu. Terus dia datang dan nge-review mobil-mobil yang ada di sana, which is mobil BYD dan Denza. Nah ini drama hari ini, diesel naik. Beli mobil listrik aja kali ya, ayo kita masuk ke dalam gitu sih. Posisi tim sales BYD dan Denza berada di sebelah kiri untuk tidak masuk frame karena tamu dan rombongan sedang proses pembuatan konten. Oh nih 14.32 tamu dan rombongan didampingi oleh tim Denza untuk menjelaskan beberapa fitur kendaraan. Dijelasin kok, nggak dilayanin gimananya. Tim sales Denza menghampiri tamu dan rombongan untuk menjawab pertanyaan. Nah ini ada jawab, ditanya jawab nih. Apanya yang nggak dilayanin, gila? Mereka cabut dari Denza terus balik lagi ke showroom BYD. Kedua tim sales BYD ikut mendampingi proses pengambilan konten, menjawab pertanyaan atau kebutuhan dari tamu beserta rombongan. Well, technically speaking ya, kalau semisal tiba-tiba ada, let's say influencer atau siapapun yang gua nggak kenal itu siapa, terus tiba-tiba datang ke tempat kerja gue, nggak pengen beli sebenarnya, gue nggak tahu pengen beli atau enggak, tapi bikin konten terus kayak yang lalala ye tanpa ada kerja sama konkret atau apa, terus kayak yang ngegangguin orang kerja, gue juga mungkin akan kesel. Cuman kita nggak tahu nih salesnya atau siapapun karyawan yang ada di situ ngomong kayak apa, karena kan CCTV-nya nggak ada suaranya kan, dipercepat gitu. Dan inilah gongnya nih. 14.44 tamu dan rombongan keluar dari showroom BYD terus pakai jaket atau outer ketika keluar dari showroom BYD dan sempat membuat konten yang isinya menyampaikan keluhan mengenai standar layanan yang diberikan. Nih, dia pakai jaket di sini. Mana sih orangnya? Yang ini ya? Yang mana sih? Oh, yang ini. Dia pakai jaket di sini. Nah, ini bikin video nih. Video yang ini. Nah, gila. Masa influencer nggak tahu ada yang namanya CCTV? Gue kira jumlah followers. Nggak jadi, sorry. Sampai dengan saat ini kami sudah berusaha mengundang tamu beserta rombongan tersebut untuk bertemu langsung dan mencari titik tengah. Tapi yang bersangkutan belum bersedia dengan alasan masih ada kegiatan lain. Demikian pernyataan ini kami sampaikan. Kami berharap dapat menjalin komunikasi yang lebih baik. Gue tuh ngeliatin masalahnya, gue ketawa-tawa karena influencer gimana sih? Segitunya banget. Coba lu bayangkan, lu ngebikin sebuah video menjelekkan sebuah tempat yang mana tempat itu sudah melayani elu. Masa lu dikasih minum,
Duduk-duduk, dan ini cukup lama loh. Tadi kan balik tuh 14.44 deh seinget gue. Dia datang 14.08. Jadi kayak kurang lebih setengah jam lah. Lu udah dilayani nih selama setengah jam. Lu bikin konten di tempatnya orang. Lu tanya-tanya, jawab-jawab apa segala macem. Ketika lu keluar, lu bilang kalau tempat itu jelek. Dan setelah itu muncul video yang ini, yang kayaknya sengaja dibuat untuk seolah-olah video ini tuh di Jakarta. Kan di akhir video ini dia bilang kayak, daripada yang di Bali mending yang di Jakarta. Biar seolah-olah video ini terjadinya di Jakarta, padahal di tempat yang sama. Gua nggak tahu maksud dan tujuannya apa, tapi apapun yang lu lakukan, lu kocak. Aneh banget lu. Ih, beli kagak, kecot. Masalahnya kalau yang kayak gini kan jadinya yang kena salesnya, yang kena adalah rating dari si dealernya. Padahal belum tentu salah dan gak salah, gila. Ais. Setelah itu ada somasi yang diberikan oleh BYD, oleh dealer tersebut. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya AM Jagat Kausar SH dari Eder Law Firm yang ditunjuk sebagai kuasa hukum dari BYD Denza Bipo Denpasar. Pada hari ini saya menyampaikan, hari ini Jumat 24 April 2026 kami telah mengirimkan somasi kepada konten kreator tersebut. Dan kami himbau kepada masyarakat umum dan netizen untuk menahan diri dan tidak menyebarluaskan konten terkait kasus yang sedang bergulir. Semoga kasus dan langkah hukum yang kami tempuh dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, selamat malam. Ya, somasi itu. Ya, panjang. Habis di somasi muncullah klarifikasi, gelo. Halo semua, saya Della dan ini semua tim saya. Pertama-tama kami ingin memohon maaf atas segala kegaduhan yang sedang terjadi di sosial media. Di sini kami semua ingin menjelaskan kronologi yang terjadi di lapangan dengan sejujur-jujurnya dari sudut pandang kami. Hari Minggu. Apa? Halo Ulang. Saya Della dan ini semua tim saya. Pertama-tama kami ingin memohon maaf atas segala kegaduhan yang sedang terjadi di sosial media. Di sini kami semua ingin menjelaskan kronologi yang terjadi. Jangan gampang tergiring dengan narasi yang sudah diedit dan direncanakan. Waduh, sih tiba-tiba apa ini? Di lapangan dengan sejujur-jujurnya dari sudut pandang kami. Hari Minggu tanggal 19 April 2026 kami berenam datang ke dealer mengendarai 3 motor dengan maksud dan tujuan ingin survei dan berniat untuk membeli mobil listrik tersebut. Saat memasuki area dealer, kami langsung bertemu dengan satpam. Salah saya itu masuk dengan motor tanpa menanyakan satpam terlebih dahulu. Yang saya lihat itu di depan itu ada motor yang terparkir, sehingga saya mengira itu tempat parkiran. Dari rekaman CCTV tersebut, ada saya dan Richard yang sedang ditanyai oleh satpam maksud dan tujuan kami datang ke dealer. Kami menjawab, kami ingin survei Pak, dan bertanya-tanya tentang mobil listrik. Lalu kami melihat dan merasa respon dan ekspresi dari satpam tersebut kurang mengenakan. Itu gue bisa jawab. Kenapa? Karena lu gak ada respect-respectnya. Lu tanya dulu satpam, kocak gimana sih? Lu masuk ke tempat orang mau servis, lu ngalangin mobil Alphard. Gue nggak tahu. Lu kalau lihat di sini, ini tuh kan ada mobil ini tuh, mobil putih ini mau masuk. Jadi kayak mereka menghalangi si mobil ini masuk. Yang mana mobil ini kayaknya pasti customer atau siapapun orangnya. Repot. Kayaknya jelas deh kenapa security-nya bete. Gue juga bakal bete kalau jadi security-nya, gila. Kami merasa respon satpam yang kurang mengenakan. Pakaian yang saya kenakan berbeda terkait video saya dengan rekaman CCTV merupakan wujud dari reaksi saya setelah melihat ekspresi satpam yang menyambut saya. Oh, maksudnya lu datang awalnya pakai jaket hitam. Lu dari awal datang juga. Oh. Jadi kalau dari sudut pandangnya dia adalah dia merasa dilihat rendah karena hanya pakai jaket dan tidak pakai bajunya dia yang putih yang kelihatan lebih kayak orang kaya. Kenakan, kami akhirnya merapikan diri melepas jaket sebelum masuk ke dalam dealer.
Kemudian kami semua masuk ke dalam dealer dan bertemu dengan sales wanita yang menyambut kami dengan baik awalnya. Saya minta maaf dengan statement saya yang menyatakan bahwa saya tidak dilayani sama sekali. Saya dilayani tetapi dengan pelayanan yang kurang baik menurut saya. Setelah berbincang panjang tentang kebutuhan kami kepada sales wanita tersebut, kami akhirnya meminta sales tersebut untuk mendampingi kami ke showroom Denza. Dan sales wanita tersebut menyanggupi untuk menemani kami ke showroom Denza dengan alasan BYD dan Denza satu perusahaan. Lalu kami semua masuk ke dalam showroom Denza dan bertemu dengan oknum sales pria. Kami langsung menanyakan hal-hal detail tentang mobil tersebut, dari harga sampai ke charging station. Kami tidak langsung meminta izin untuk pembuatan konten. Faktanya tidak sesuai dengan narasi yang ada di rekaman CCTV tersebut. Saat sedang bertanya-tanya tentang detail mobil listrik, kami merasa respon dari oknum sales pria tersebut kurang ramah. Dia menjawab pertanyaan kami dengan jawaban yang singkat, ketus, dan seadanya. Singkat cerita, saya dari perwakilan tim meminta izin kepada oknum sales ini untuk pengambilan gambar dan dokumentasi dan diperbolehkan. Karena sudah diizinkan, saya mengarahkan Dela untuk pengambilan gambar di luar dan setelah selesai kita masuk lagi ke dalam showroomnya. Saat masuk kembali ke dalam dealer, kami mendapati bahwa oknum sales tersebut sedang sibuk sendiri. Setelah oknum sales ini tidak memiliki inisiatif untuk menjelaskan kepada kita baru menyadari bahwa sales wanita pertama yang mendampingi kita pergi dan meninggalkan kita tanpa memberikan informasi terlebih dahulu. Lalu kami masuk ke dalam mobil dengan tujuan ingin melihat interior mobil. Namun kami mengalami kendala dengan fitur mobil listrik tersebut. Saya sendiri mengalami kesulitan dalam menstarter mobil tersebut. Lalu meminta bantuan dari tim untuk menanyakan kepada sales. Saya memanggil oknum sales tersebut untuk minta bantuan. Saya menghampirinya namun tidak ditanggapi. Karena belum ada bantuan dan tidak ada respon sama sekali, saya berinisiatif untuk memanggil oknum sales tersebut. Namun saya mendapati oknum tersebut sedang bermain handphone. Nah, saat saya panggil, dia menunjukkan gestur yang malas dan enggan memberikan bantuan. Kak, sorry, Denza ini cuma satu ini doang ya, tipenya? Oh, ini doang. Soalnya jangan diambil gambar ya. Oh, sorry. Dalam video tersebut, oknum sales pria itu datang dan memberikan info bahwa dia tidak ingin masuk ke dalam kamera. Kami menghargai keputusan privasinya, lalu kami lanjut bertanya tentang cara menstarter mobil tersebut. Ini boleh dinyalain nggak sih, Kak? Nyalain, Ci. Gimana caranya? Gue nggak pernah punya mobil listrik. Dimana, Caranya Kak? gimana, Kak? Di sini gak sih? Di situ gak ada emang. Injak remnya? Hah? Oh, starternya di situ. Nggak ada bunyi. Bisa kalau Pajar kerrrr gitu. Iya, ngerti gak? Lo ngerti gak lo? Iya. Kok mati? Cek lagi. Oh. Kok gak paham ini? Coba lagi. Iya, ini udah. Saya merasa oknum sales pria tersebut memberikan informasi secara acuh tak acuh dan membiarkan saya kebingungan dalam cara menstarter mobilnya. Setelah itu kami berdiskusi dan memutuskan untuk pergi karena kami merasa canggung diberikan pelayanan yang kurang baik. Setelah itu kita kembali lagi ke showroom BYD dan ingin menanyakan beberapa hal tentang mobil. Tetapi karena kita udah kecewa dengan pelayanannya dan kita memutuskan untuk pulang saja. Karena kami semua merasa kurang nyaman dengan pelayanan yang diberikan dari awal hingga akhir, kami membuat video kritikan spontan yang bertujukan untuk oknum sales pria tersebut. Tanpa ada tujuan dan maksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan brand BYD Bipo Denpasar. Pihak manajemen memang sudah menghubungi kami dan memohon maaf Mohon maaf pengganggu, saya Nunung dari BYD. Sebelumnya mewakili Bipo, mohon maaf atas ketidaknyamanan. Kami ingin bertemu dengan kakak, oke. Halo kak, tadi kami mau cek ada keinginan beli dan ingin bertanya-tanya. Tapi kami tidak diterima dengan baik. Kami datang hingga akhir satpam. Sales kurang menanggapi kami atas kejadian tersebut. Tetapi kami belum menemukan waktu yang pas untuk bertemu. Kami meminta agar rekaman bukti CCTV tersebut ditayangkan secara full, tidak dipotong-potong, dinyalakan audionya, dan tidak dipercepat. Kami semua merasa dirugikan karena narasi yang dibuat tidak sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Jumat 24 April jam 10 ada kuasa hukum. Waduh, perkara ini dan saya diwakili kuasa hukum saya datang dan bertemu dengan BYD, meluruskan dan mencari titik tengah masalah yang terjadi dengan baik. Ternyata pihak BYD juga sudah menunjuk lawyer.
Di sini saya mendapatkan WhatsApp dari lawyer pihak BYD terkait surat somasi 1 dan itu tidak diserahkan kepada lawyer saya, melainkan dikirimkan melalui WhatsApp saya pribadi. Oh. Well. Oh, ini penjelasannya oke-oke nih. Anda diberikan kebebasan untuk merekam konten itu sebenarnya sudah sebuah kebaikan, karena seharusnya bila seseorang ingin membuat konten itu harus melewati prosedur, kecuali Anda bilang ngerekam buat konten. Misalnya dulu saya mau beli mobil, izin buat video buat dikirim ke istri yang gitu-gitu. Dia datang dan bilang untuk dokumentasi, tapi ini bikin konten TikTok gitu. Dan jadi pertanyaan, menurut saya yang bikin sales malas melayani karena dia bawa pasukan dan rekam sebelum SPK. Misal dia izin dulu setelah SPK, boleh bikin konten kayaknya dilayani dengan baik, kesannya kayak bukan niat mau beli. Sales juga jadi canggung karena merasa direkam, takut ada hal yang melanggar aturan perusahaan. Well, perlu diperjelas lagi di awal kedatangan tujuan rekan-rekan konten creator ini untuk apa? Apakah untuk pure sebagai konsumen atau untuk sekaligus membuat konten supaya mereka paham nih rekan-rekan datang untuk apa dan siap harus ngapain. Wow, panjang ya. Wah, yang keluar jadinya asumsi-asumsi doang nih. Kalau dari konten dan hasil CCTV, simpulan gue ini rombongan datang langsung main nyelonong kayak dealer milik Babelu aja. Walaupun beli ada raja, setidaknya minimal punya adab. Pertama, paling nggak kalian stop di depan sampai security dulu ngomong. Kedua, iya tahu lu punya duit dan bisa beli, tapi gue yakin banyak yang jauh lebih kaya dari lu. Mungkin aja kalian datang dengan gaya petantang-petenteng so influencer atau content creator paling terkenal. Wow. Nah bener, udah pertanyaannya itu. Intinya lo mau konten apa mau beli mobil listrik? Nah kan, jadi bertanya-tanya. Jadi repot banget, jadi panjang banget kehidupan ini. Apa ini? Giliran yang membela, giliran dengan opini yang sama dibalas. Oke, jadi gini deh. Jadi kita di tengah-tengah aja, kayak kalau memang benar salesnya perlu standarisasi yang lebih baik, oke, fixing salesnya, dibenerin juga. Kalau misalkan problemnya adalah kebohongan di internet, di fix juga dong, dibenerin juga dong. Maksudnya biar nggak lu pada berantem gitu sih. Shih. Ini kamera mobil. Kuasa hukumnya datang. Kuasa hukum yang seleb TikTok tadi. Selamat siang Ibu, saya dari kuasa hukum ingin menyampaikan somasi 1 terkait konten yang Ibu buat di 19 April. Kronologi dan penjelasan kritikan atas pengalaman pribadi yang berujung somasi. Loh, konten yang disampaikan merupakan bentuk pengalaman pribadi dan evaluasi atas pelayanan yang kamu terima saat itu, serta tidak dimaksudkan sebagai serangan terhadap pihak manapun. Wah, ini kayaknya udah konsul sama kuasa hukum tuh, jadi kalimatnya diplomatis tuh. Aku bikin klarifikasi ini supaya kronologinya bisa dilihat utuh dari sisi aku. Waktu itu aku datang murni sebagai calon pembeli karena memang lagi tertarik dan mau lihat langsung mobilnya. Jujur, aku juga bukan orang yang paham mobil listrik, jadi wajar aja kalau aku datang dengan banyak pertanyaan dan berharap bisa dapat penjelasan yang jelas sebagai calon konsumen. Apa yang aku sampaikan dari awal murni berdasarkan pengalaman yang aku rasain sendiri saat itu, bukan buat menyerang siapapun, bukan buat menjatuhkan apalagi merugikan pihak tertentu. Bahkan sebelum aku tahu ada somasi, aku datang langsung karena emang niatku dari awal cuma mau selesaiin ini baik-baik. Oh, oke. Misalnya sibuk sendiri, main HP, nggak melayani kami dengan baik. Klarifikasinya udah. Ini yang kuasa hukumnya datang. Ini surat somasi. Setelah kuasa hukum saya keluar, barulah saya mengetahui somasi itu dikirim langsung ke WhatsApp pribadi. Jadi tidak benar saya datang karena somasi. Karena sejak awal saya datang murni untuk menunjukkan itikat baik menyelesaikan persoalan secara langsung. Oh, WhatsApp-nya baru diterima nih. Waduh, ini gimana bacanya sih cuy?
Sebelum mengetahui adanya somasi, saya sudah datang langsung. Niatnya menyelesaikan baik-baik. Setelah somasi diterima, saya bersama kuasa hukum memberikan jawaban secara hukum. Persoalan ini bukan mengenai ada atau tidaknya interaksi fisik. Persoalan ini ada mengenai kualitas, kelayakan, dan kepatutan pelayanan. Bro, ini sangat diplomatis sekali bro, karena urusannya udah lewat kuasa hukum dan pasti kata-katanya akan dijaga. Saya tidak pernah menuduh penipuan, kejahatan, atau perbuatan melawan hukum kepada siapapun. Yang saya sampaikan adalah pengalaman pribadi atas pelayanan yang tidak memadai. Unsur menuduhkan suatu hal dalam norma pencemaran nama baik tidak terpenuhi. Ya, susah bro, ini udah lawyer punya problemnya. Gimana sih? Intinya ya gitu kan, perkara tidak dilayani adalah hal yang salah. Ketika lo masukin videonya lu sebarin terus orang nerimanya kayak, ih parah banget gak dilayanin, ternyata dilayanin kan salah. Dan seinget gue gini deh, seinget gue di video yang sudah hilang ini, dia tuh tidak hanya nanyain tentang Denza, tapi juga BYD yang lain. Gue lupa atau One atau Seal atau apa gitu. Jadi kan Denza ya Denza, BYD ya BYD. Dia ke showroomnya Denza. Let's say dia tidak dilayani dengan baik di situ, tapi di bagian BYD dia dilayani dan nanya-nanya dijawab apa segala macam seperti semestinya. Jadi kayak yang problem nih di yang bagian Denzanya aja. Tapi untuk membuat sesuatunya keseluruhan seperti terlihat kayak bener-bener nggak dilayanin karena bajunya jelek, kan gimana ya? Terus ada pertanyaan-pertanyaan kayak sekarang logika aja, orang Jakarta ngapain jauh-jauh ke Bali buat beli atau sekedar ngabisin waktu buat review kalau nggak dibayar? Nah, orang jadi mikirnya kayak apakah ini emang konten yang dibuat untuk settingan-settingan atau apa segala macam supaya keramaian bla 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 bla. Dan itu yang jadi pertanyaan, maksudnya lu orang Jakarta lagi liburan ke Bali, lu ngeliat mobil listrik, kenapa kayak di Jakarta aja kalau mau beli kan deket. Gimana sih? Keributan di internet tuh jadi kayak ada orang yang menganggap kayak perkara apaan sih nih gitu. Ada orang yang komen dan membela dealernya, dianggap membela dealernya. Ada orang yang komen kemudian dianggap membela selebgramnya. Ada orang yang kayak kocak, udah selesai. Tahu arti Satpam nggak? Satuan Pengamanan. Mereka bukan customer service, tugas mereka jaga keamanan, bukan buat senyum-senyum ketawa-tawa. Apalagi kalau misalkan tiba-tiba masuk main nyelonong aja, nggak ada permisi, nggak ada apa, terus masuk ke sebuah area yang restricted gitu, yang nggak boleh dimasukin sembarangan orang tanpa ada izin, tanpa ada apa. Gue sih jadi security-nya gimana ya? Ya ngejaga keamanan aja, ntar takutnya ngapa-ngapain kan, kejahatan di mana-mana. Lu nggak lihat tadi sebelumnya ada orang batu nisan dibongkar, gila kali. Belum ada update yang gimana-gimana. Wuling bisa aja wuling ya. Semangat tetangga ya. Ya pada akhirnya menurut lo aja deh yang mana yang bener mana yang enggak. Gue nggak tahu apakah lo akan bilang kayak dua-duanya ada kesalahannya. Gue nggak tahu, tapi tuliskan opini dan pendapat di kolom komentar di bawah. Kita masih akan menunggu kelanjutannya karena sama-sama punya lawyer, jadi ya kiri kanannya punya pembelaannya sendiri-sendiri. Cuman yang gue pengen sih at least ya video ini naikin lagi dah, untuk tahu bagaimana dilayaninya naik mobil listrik. Sayang sekali video ini udah hilang duluan. Dan dihapus for a reason dong. Oke lah, cabut-cabut deh. Oh, kita ngomongin yang perkaranya ada urusannya sama mobil juga aja deh. Nah ini aja ya. Penutup sama-sama mobil. Jadi ceritanya ada orang beli Lexus RX 350 seharga 1,3 miliar, tiba-tiba didatangin debt collector pengen ngerampas mobil ini. Padahal mobilnya sudah bayar cash lunas, tapi tiba-tiba mau diambil. Loh, kok bisa? Ini perkara serem banget. Apakah ini perkara-perkara DC-DC palsu yang pengen ngambil mobil orang? Itu jadi pertanyaan. Detailnya gini, ada seseorang bernama Andi Pratomo dari Surabaya ngebeli Lexus RX 350 secara tunai di showroom Jakarta pada September 2025 senilai 1,3 miliar. Nomor kendaraannya ada, tapi intinya dokumen semuanya punya. Kwitansi, faktur, BPKB, STNK punya, asli semua. Tiba-tiba setelah 2-3 bulan ngebeli mobil itu secara cash, kontan,
Ada debt collector datang ke rumah. Mereka nuduh Andi nunggak cicilan dan akan mengambil paksa mobilnya. Loh, kan ini beli cash, kenapa nunggak cicilan? Debt collectornya ngebawa surat kuasa dari salah satu finance gitu, perusahaan yang minjemin duit buat ngebeli sesuatu. Ya gitu lah, kayak Mega Finance atau BCA Finance yang gitu-gitu deh. Tapi ini ada namanya asing banget. Karena perkaranya rame, si debt collector ini ngotot, tetangga sampai pada keluar-keluaran segala macem. Akhirnya debt collector sama Andi ini pergilah ke kantor polisi mediasi di Polsek Mulyorejo. Akhirnya kedua pihak ke Polsek Mulyorejo untuk menyelesaikan masalah ini. Di sana pihak leasing datang membawa surat-surat dan tetap ngotot untuk mengambil mobil Lexus, membawa fotokopi dan legalitas surat-surat mereka berikut akte fidusia setelah pihak kepolisian cross-check foto dari BPKB dan faktur. Akte fidusia ini apa sih? Akte notaris otentik. Oh, perjanjian gitu-gitu ya. Nah, problemnya di sini, saat proses pengecekan ulang, kata Andi, polisi menemukan ada kejanggalan di BPKB. Tertulis RX 250 padahal tidak ada Lexus tipe RX 250. Adanya RX 350. Kalau misalkan di BPKB yang punyanya si leasing ini adalah RX 250, itu mobil apa? Beda. Jadi kayak ada dua surat yang kurang lebihnya sama, BPKB-nya ada dua, tapi BPKB A namanya RX 350, yang B RX 250. RX 250 ini apa? Tidak ada, adanya RX 350 Lexus. Akhirnya keduanya langsung sepakat ngecek ke Samsat. Dari pihak Samsat mengatakan surat dan fisik saya sah dan asli, tetapi pihak leasing tidak hadir. Lucunya lagi, pihak leasing menunjukkan saya perjanjian visuda atas nama Adi Hosea yang kredit di leasing, padahal saya beli mobil ini cash. Nah, apa yang terjadi tuh? Akibat kejadian ini, Andi dan keluarga mengaku trauma. Mereka ingin agar masalah ini diselesaikan secara adil. Yang ditakutkan ya, ada orang ngajuin pinjaman atau apapun itu terhadap sebuah mobil, terus data-datanya ngambil dari mobil orang yang padahal orang itu beli cash. Yang ditakutkan begitu. Dan ini berbahaya sekali loh men. Maksudnya kalau tiba-tiba ini kena lu, tiba-tiba rumah lu digedor orang atas cicilan yang bahkan lu kagak megang, apaan? Karena perkara itu akhirnya yang punya mobil lapor polisi dan menuntut agar leasing tersebut ditutup. Dia juga akan melaporkan leasing tersebut ke OJK. Kenapa? Karena pihak leasing dan debt collectornya itu ngelakuin sesuatu yang bahkan ninggalin trauma ke orang. Lalu bayangin rumah lu tiba-tiba digedor-gedor sampai rame, pengen ngambil mobil lu yang lu beli cash, gila. Dan laporan kepolisiannya itu masih berlanjut. Dasar pelaporannya adalah ada orang nih mau ngambil paksa kendaraan gua gitu. Pada akhirnya akan diurus sama pihak kepolisian, terus nanti akan ada pengadilan apa segala macam untuk kita tahu pasti problemnya tuh di mana. Karena kecurigaan orang-orang adalah kejanggalan dokumen ini kayak ngasih tahu kalau apakah ini ada maladministrasi atau ada kesalahan data atau ada orang yang minjem duit ke leasing buat beli mobil tapi mobil yang dimasukin datanya orang lain. Nah, perkara mobil-mobilan ini memang nggak yang listrik, nggak yang mahal, sama ya. Padahal listrik juga mahal ya. Tapi apapun itu, semoga yang terbaik untuk semua masalah-masalah tadi. Ya, saya mah ngeliatin aja ini. Kita kan kerjaan kita cuma ngeliatin apa-apa yang di internet terus kayak, oh kocak, apaan nih? Wow, kok begini? Gitu aja udah, maksudnya kayak menikmati internet dengan semua keanehan yang terjadi. Kayak kita harus mulai ngurang-ngurangin sosmed deh, maksudnya kayak ngapain kayak jalan-jalan apa? Kerja, fokus kerja aja dah kan. Makin kesini makin aneh. Itu aja berarti untuk video gue kali ini. Terima kasih sudah hadir dan menemani. Ada pertanyaan. Kemarin tuh ada pertanyaan banyak banget di internet keluar. Mungkin lu juga bisa jawab. Menurut lu akan beli mobil dulu atau rumah dulu? Mobil dulu
atau rumah dulu? Tulis itu di kolom komentar di bawah. Gue iseng aja, nanya aja. Kemarin orang pada berantem gara-gara pakai gituan. Jangan lupa di like dulu sebelum cabut. Jangan lupa di subscribe. Tinggalkan opini dan pendapat di kolom komentar di bawah. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Nama gue Andri, sekian dan mobil lagi. Banyak fun fact yang baru ketahui setelah jadi sales mobil. Ada konsumenku minta delivery tapi pentil bannya harus menghadap ke atas semua. Jadi mau nggak mau kalau ada yang nggak sama empat-empatnya harus didongkrak. Hah? Kau belum pernah kan kak disuruh bantuin pamer ke tetangga? Jadi ada request khusus ketika delivery harus mampir ke rumah tetangganya dulu yang jadi musuh bebuyutannya dia. Suruh pura-pura nanya alamat dan gue disuruh bilang mau antar mobil barunya bu, beli cash. Anjing. Lucu banget emang orang-orang gini. Yalah. Indonesia memang menarik sekali dengan semua kekocakannya. Bye, thank you.